Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'adan. Tambah ilmunya, tambah alim, tapi dia tambah hidayah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa? Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Wallahualam. Salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi insya nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sogir. Halo. Guys, amin. Samir. Terus. Juga disunahkan berwudu jika kita makan daging-daging yang dibakar, dipanggang. Daging-daging yang dibakar, yang dipanggang disunahkan berwudu. Seperti sate, ikan bakar. Nah, tapi kalau enggak dibakar, enggak. Kayak direbus, enggak. Jadi makan apa yang bakar-bakar biasa tuh? Ya sate, pentol bakar, jagung bakar, ya pokok. Enggak bukan, dia daging yang dibakar. Kalau bukan daging enggak. Ya kayak sate, sejenis sate. Itu hukumnya sunnah. Setelah makan sunnah berwudu. Terus, setelahnya wasyaki dan ragu wasyaki dan ragu fil hadathi, di dalam hadas. Samir. Wasyaki dan ragu fil hadathi, dalam hadas. Ragu, ente punya wudu, setelah wudu dapat setengah jam, lalu ente ragu, anak nih kentut apa enggak ya? Kayaknya kentut, tapi kayaknya enggak lah. Kentut enggak, ya. Sangkut keladi awak-awak, siapa kentut dia ketawa. Sangkut surat kabar, siapa kentut tak berkabar. Kentut enggak, ragu ente antara kentut atau enggak. Kalau ente ragu antara kentut dengan enggak, ente sunnahnya wudu. Ya, karena kalau ente wudu udah pasti sah dah ente wudu. Ya, andai kan ente memang kentut, ya tetap ente wudu, ya udah sah, punya wudu lagi. Ya, Samir. Wa yusannu dan disunahkan berwudu. Wa yusannu dan disunahkan berwudu minal ghibati, dari gosip. Minal ghibati, dari gosip. Ya. Jadi sunnah berwudu setelah gosip. Gosip itu kan paling enak. Lebih enak dari makan ayam goreng. Ya, kalau tak percaya ente coba ente, dia megang ayam goreng nih. Ini umpama ayam goreng. Diberi kecap, diberi saus sambal. Disiram dengan jeruk sambal lagi. Dah jatuh liur kan? Ketika udah nak masuk mulut, tiba-tiba ada kawan datang. Apa? Ente dengar berita ke? Apa? Rupanya Hanafi selingkuh katanya. Umpama kira-kira ayam goreng dimakan atau lepas? Lepas. Jadi ketika dia mau makan, ada berita kawan bilang, ente dengar berita? Apa? Rupanya Hanafi itu selingkuh. Iya ke? Lepas ayamnya. Nggak jadi makan ayam goreng. Berarti lebih enak ngomongkan orang dari makan ayam goreng. Ya. Padahal ngomongkan orang, apa kata Nabi Muhammad? Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Yang artinya ghibah, gosip, rasanan, ngomongkan orang, menceritakan kejelekan orang, itu dosanya lebih besar daripada berzina. Kok bisa lebih besar daripada berzina? Kalau kita berzina, itu dosa hubungan hanya dengan Allah. Berzina, na'udzubillah, ya, dosa besar. Dosa besar pertama ini murtad, keluar dari Islam. Dosa besar kedua, bunuh orang. Dosa besar ketiga, berzina. Dosa besar keempat, narkoba.
minum minuman keras, sabu, ekstasi, dan selanjutnya. Jadi dosa zina ini dosa besar nomor 3. Ada berzina, naudzubillah, berzina dengan orang, umpamanya. Ini dosa besar. Hanya dosanya berhubungan dia dengan Allah, tidak ada hubungan dengan orang. Ya, tidak ngambil hak orang. Beda kalau memperkosa. Ya, kalau memperkosa itu berarti hubungan dengan manusia, nyakiti hati orang. Sedangkan berzina tuh coba sogir anu eho. Lantas tak mileho. Halo. Nah, ulas. Nah, sedangkan zid sot. Kabir sot. Halo. Nah, sedangkan berzina tuh hubungan dia dengan Allah saja, karena tidak ada ngambil hak orang lain, tidak ada apa menyakiti hati orang lain. Tobatnya cukup 3. Kalau dosa berhubungan dengan Allah, syarat tobatnya cukup 3. Ya, pertama an-nadam, menyesal, tidak akan berbuat menyesal atas dosa yang dia lakukan, nangis. Yang kedua pertama bukan an-nadam. Pertama al-igla, berhenti dari perbuatan zina, berhenti dari perbuatan dosa. Yang kedua an-nadam, menyesal atas dosa yang dia lakukan, atas zina yang dia lakukan. Yang ketiga al-wa'du, berjanji antara diri dia dengan Allah, berjanji tidak akan berzina lagi, tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Jika 3 syarat tobat ini dilakukan, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa dia. Tapi yang lebih berat lagi, dosa yang berhubungan dengan manusia. Seperti apa? Seperti ghibah. Ghibah itu gosip, menceritakan kejelekan orang. Andaikan kita ghibah, gosip, rasakan, menceritakan kejelekan orang, andaikan orang tersebut dengar, kira-kira senang atau marah? Marah. Beda kalau muji itu dapat pahala. Umpama tidak ada orang, ya umpama Mas muji Hafid, ya Masya Allah Hafid itu tambah lama, ya Allah Alhamdulillah tambah sehat, subur makmur. Ya, umpamanya. Ini muji apa menghina? Muji. Nah, tapi kalau gini, ini termasuk menghina nih. Hafid itu kurus. Ya, muji apa menghina? Menghina kamu tuh. Udah gendut dibilang kurus, bohong lagi, double dosa itu. Ya. Nah, itu tahu enggak ente? Hafid tuh gaya ya Hafid tuh. Itu kalau lewat ya Allah ketiak bau. Umpamanya, kira-kira andaikan Hafid dengar omongan kita dengan kawan-kawan di kamar, Hafid yang dinamakan ghibah, gosip, itu menceritakan kejelekan orang, orangnya tidak ada di situ, itu namanya ghibah. Kalau orangnya ada di situ, itu namanya al-idza, nyakitkan hati orang. Ya, kalau bohong, namanya ditambah al-idza, nyakitkan hati orang. Andaikan bohong, tidak sesuai fakta, padahal Hafid sebenarnya ketiaknya tak bau, tapi dibilang bau, itu tambah 2 dosanya. Fitnah lebih besar lagi dosanya. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Yang artinya fitnah, nuduh orang tidak sesuai fakta, dosanya lebih besar daripada membunuh orang. Jadi andaikan ghibah, gosip, yaitu menceritakan kejelekan orang lain, itu dosanya lebih besar daripada berzina. Kenapa? Karena berhubungan dengan orang. Ya, walaupun kita mohon ampun kepada Allah, menangis hingga meneteskan air mata darah, tapi kita tidak minta maaf kepada orang yang kita sakiti hatinya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Syaratnya tidak cukup 3 syarat tobat tadi, ada syarat yang keempat, yaitu al-musamahah, meminta maaf kepada orang yang kita sakiti hatinya atau kita ambil hartanya. Makanya ini berat dosa-dosa berhubungan dengan manusia. Makanya wa'isannu minal ghibah, disunnahkan berwudu setelah ghibah. Umpamanya majelis, ya majelis ngumpul-ngumpul nih, ghibah. Yo, ceritakan kawan, kejelekan kawan, padahal alumni dulu, kawan tengah mondok dulu. Oh, ceritakan kejelekannya ke ente. Lalu ente sadar, astagfirullahaladzim, ana ghibah, dosa lebih besar daripada berzina. Ente walaupun ente masih punya sunnah, wudu lagi. Ya, untuk apa? Untuk mengurangi dosa ente. Ngerti? Selanjutnya apa lagi sunnah wudu setelah melakukan apa? Wan namimah, dan ngadu domba. Wan namimah, ngadu domba. Nah, ini biasa nih. Hati-hati, namimah ngadu domba ini dosa besar. Umpama ada anak-anak, biasa anak kecil kelahi, yang besar ini ngadu domba, bukan dilerai. Ya, umpama yang kelahi Hi Anis dengan Hi Rizik. Nah, ini sepupuan ini. Ya. Akhirnya ketika udah belum kelahi nih, masih ribut. Nah,
Ente bukan dilerai, karena ente dipanas-panaskan. Ini namanya ngadu domba, namimah bahasa Arabnya. Ayo Rizik, ente badan dia besar. Ayo Anis tiup jatuh. Kata yang satunya lagi, ya Anis ayo walaupun dia kecil, jangan takut. Rizik itu badan dia besar, senggol sekali langsung jatuh cengeng lagi. Ya. Ayo, Rizik, Anis kata satu, Rizik, Anis akhirnya kelain tumbuh. Bertombok baru setelah bertombok sadar, astagfirullahaladzim, anak telah melakukan namimah, ya, mengadu domba. Sunnah apa? Sunnah wudu, ya, karena kita udah melakukan dosa besar, sunnah wudu. Terus apalagi sunnah wudu setelah melakukan wal kadzib dan bohong. Wal kadzibi dan bohong. Setelah bohong sunnah wudu. Ini biasa budak-budak pondok nih paling suka bohong. Ya, ada kau di pondok itu ada salah satu orang yang terkenal busak bual. Sampai-sampai kalau dia cerita, sebelum orang cerita dia mau, ada campak botol lamparet, bul bual. Coba ente ambil botol, ente lemparkan dalam parit, dalam sungai. Bunyinya gimana tuh? Bul bual gitu ya. Sampai digelar al-kadzab. Ada sahabat Nabi dulu namanya Musailamah. Dia diberi gelar Al-Kadzab. Ya, dia bohong bukan cuma bohong kayak ente ini. Bohongnya dia bohongnya kelas tinggi. Ya, buat hadis padahal Nabi tak ada ngomong, dia buat. Hati-hati walaupun gurau. Ini kadang-kadang ada santri, man akala nanas fahuwa nisnas. Rawahu Muslim. Ada santri biasa gurau-gurau, tak boleh, haram. Terkejut, hadis riwayat Muslim. Iya, Muslim. Ada kan orang Islam, Muslim. Ya enggak boleh, itu namanya gurau-gurau. Ini hadis enggak boleh buat hadis. Man akala nanas, barang siapa makan nanas, fahuwa nisnas, maka dia apa nisnas? Nisnas di mufradat ada. Apa? Nisnas, apa nisnas? Kirdun. Monyet. Ya. Ada buat. Man rokoda fil ghurfati lailan fagoma summa yatawadda summa yargud sani fa huwa bahlul. Rawahu Muslim berarti. Tak boleh. Ini enggak boleh buat kecuali ente bukan bilang hadis. Ente cuma buat ya gayanya ya. Ya umpamanya man gama sa'at thalitha thumma tawadda'a thumma dakhala al-ghurfata wa raqada thaniyan fa huwa bahlul murakkab. Hadis bukan kalau mana enggak apa-apa itu. Tapi kalau rawahu Muslim ya enggak boleh dimain-mainkan. Jadi ini bohong. Biasa budak pondok. Ya santri-santri anak pondok karena udah tak ada yang mau diceritakan lagi. Cerita udah habis. Liburan masih sisa 7 bulan. Akhirnya aduh ya cerita. Ya, cerita berampun. Tapi herannya udah tahu bahwa kawannya suka bual, banyak yang suka dengarkan. Daripada sepi. Aduh ya, ente tahu enggak? Ana tuh abah ana punya mobil 5. Ya. Pas rumah ana tuh tingkat 15 ada helikopter 2 butir. Betul iya. Pembantu ana ya di rumah ana tuh yang tingkat 15, pembantu ana ada sekitar 50 orang. Kaya ente. Ana siapa lu tak kenal. Terus rumah ana yang tingkat 15 tuh rumah yang tingkat 15 yang ada helikopter tuh di samping tuh ada rumah kecil. Ya, besar ini kayak kamar kita lah. Rumah siapa? Rumahku lah. Jadi tinggal 15 rumah orang. Tetangganya ya. Ya. Kayak dulu mondok di luar ada kawan suka bual ya. Jadi dia cerita gini, kemarin aku lihat orang kelahi. Ya, jadi anak lihat orang kelahi ketika ditusuk perutnya bunyi tuar kata dia. Ada orang ditusuk perutnya bunyi tuar gitu. Bual ente kan? Iya kan dia. Jadi bohong. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya super jujur, sangat jujur. Sekalipun seumur hidup Nabi Muhammad tak pernah bohong.
Sampai-sampai dalam berdagang, Nabi Muhammad nih, tanda Nabi Muhammad tak pernah bohong. Jadi Nabi Muhammad nih masih bujangnya, masih mudanya, masih bujang. Ada seorang saudagar kaya raya namanya Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi. Ini perempuan terkaya, ya, terkaya di Mekah. Beliau seorang janda sangat kaya raya. Lalu Nabi bekerja kepada beliau. Nabi Siti Khadijah nih nyuruh Nabi untuk bawa dagangannya ke negeri Syam. Syam ini Suriah sekarang. Bawa sampai ratusan unta. Zaman dulu kan belum ada pickup, belum ada truk. Ya, pakai unta. Akhirnya sampai di negeri Syam, yang mana biasanya ratusan ekor unta dagangan yang dibawa tuh, kan satu unta bawa buntalan dagangan sampai berapa puluh kilo. Biasanya di negeri Syam itu 3 bulan baru habis dagangan tersebut. Ketika dibawa orang lain sebelum Nabi Muhammad kerja, sebelum dibawa Nabi Muhammad biasa 3 bulan baru habis. Tapi ketika Nabi Muhammad bawa tak nyampe sebulan habis, balik dah. Terkejut Siti Khadijah. Hebat ini pemuda. Biasanya 3 bulan habis orang lain bawa, ini dia nih tak nyampe sebulan udah habis. Diberi age, dikirim age lebih banyak. Yang biasa 100 onta, 500 onta, 500 pickup cinciknya. Pingin ngetes ya Siti Khadijah. Dibawa ke negeri Syam, lebih cepat lagi, 2 minggu habis. Terkejut Siti Khadijah, Masya Allah, ini bukan orang sembarangan. Ini Siti Khadijah, Nabi belum diangkat sebagai Nabi. Tapi udah dari bayi, dari kecil, dari bujang udah nampak ciri-ciri Nabi Muhammad kenabian. Rupanya diteliti-teliti, kenapa punya Nabi Muhammad cepat laku dibandingkan orang lain? Karena Nabi Muhammad tuh orangnya jujur. Jadi kalau Nabi Muhammad jualan, gini contohnya, nih umpamanya jual rida. Ya, nih di pasar. Wahai bapak-bapak sekalian, ini ana jual rida. Ini harga aslinya rida ini 50.000. Cuma di rida ini ada koyaknya. Nah, lihat ada koyak sedikit. Ya kalau enggak ada koyak, anak jual 40. Cuma ada cacat sedikit nih, ada koyak sedikit ya. Ah udahlah, anak jual 20.000 ya. Itu pun kalau bapak ibu mau. Akhirnya orang terkejut. Seumur-umur enggak ada orang jualan jujur gitu. Ini Masya Allah nih orang jujur. Diberi tahu cacatnya apa. Ya akhirnya orang berbondong-bondong terkenal. Ada orang namanya Muhammad. Dia jualnya jujur. Wah dibeli. Cepat habis. Nah, Ma pernah di pasar Kapuas. Ya, beli jeruk. Banyak nih jeruk. Akhirnya manis, Bu. Ya, orang India yang jual nih. Ya, India beruk lauk. Manis Bu, engki manis paji kata dia. Iya manis paji kata dia. Ini rasa paji. Rupanya udah dibuka kena dia separuh. Dirasa manis. Yang dirasa manis. Ya, akhirnya beri 5 kilo kata Mas. Beli 5 kilo. Sekali nyampe di rumah asam semuanya. Mau buka satu asam, buka asam. Padahal tadi dites manis. Rupanya Mas paham. Ya permainan orang jual buah. Nggak semua, sebagian. Yang di atas yang disusun manis, yang diberikan orang di bawah. Yang asam dikerbuk. Tahu dikerbuk ini? Oh, yang di bawah tuh itu dia berikan ke orang. Yang di atas enggak, hanya untuk contoh. Ini namanya bohong. Nabi Muhammad enggak. Jadi Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Ada cerita. Ada orang Wan Abod jualan kipas. Akhirnya kata Wan Abod, siapa mau beli kipas? Ya. Ada bukan Wan Abod. Ada Siatung. Ya, Siatung namanya jualan kipas. Kipas terbuat dari kertas. Tahu kipas kertas? Tahu kan kipas kertas, lalu bilang, siapa mau beli kipas nih? Biasa kipas itu harganya 10.000 satu. Kena Wan Abod dijual 5.000. Bukan kena siapa? Siatung dijual kipas tersebut 5.000. Ini kipas anti koyak. Seumur hidup tak mungkin koyak. Akhirnya Wan Abod si orang Arab nih, wah, dia mikir, ana mau beli 1.000 butik loh. Kalau 5.000 ana beli 1.000 butik, ana jual harga 10.000, ana untung 5.000. Akhir beli 1.000 butik. Anti koyak seumur hidup kata Siatung. Akhirnya Wan Abod beli 1.000, nyampe ke rumah dites koyak. Pergi ke Siatung. Siatung, ente bilang anti koyak, ngapa ana pakai sekali koyak? Gimana ente cara pakai? Ya ana pakai gini, makanya cepat. Ya gitu. Salah kalau ente pingin lama ndak koyak, cara pakai kipas ente pegang kipasnya kepala ente gini. Ndak koyak.
paling kepala ente yang lepas. Kata Wan Abon, kurang hajar. Ana balas nanti ente dalam hati dia. Ana balas ente. Akhirnya Wan Abon jualan kain, jualan sarung. Ya, yang biasa sarung tuh 50.000, dia jual 10.000. Di sarung tersebut ada tulisan, dijamin tidak luntur. Di bawahnya ada tulisan kecil, sampai kiamat. Ya kan? Bukan seumur hidup, sampai kiamat. Itu si Atong ngelihat ada orang ramai kan, orang ramai beli kan. Ada apa nih? Wan Abon jual apa? Sarung. Ini sarung dijamin tidak luntur sampai kiamat. Harga biasa 50.000, ana jual 10.000. Wah, si Atong lebih cerdas otak bisnisnya. Harga 50.000 dijual 10.000. Ana mau beli satu kapal loh, kata dia. Kalau ana beli satu kapal, ana jual 50.000, ana untung 40.000. Kalikan satu kapal. Otak bisnisnya lebih kuat. Dibeli, diborong satu kapal. Ketika udah naik di kapal, mau berangkat kapal, mau dijual daerah lain, hujan. Ketika hujan, luntur semua sarung tuh, warnanya luntur. Hayya, Wan Abon katanya dijamin tak luntur. Hayya, gitu. Akhir pergi ke rumah Wan Abon. Hayya Wan Abon. Wan Abon udah buta kan? Kata Wan Abon tak ada luntur. Nabi Muhammad tak ada pernah buta kan? Olang. Wan Abon ini buta kan olang. Kan kalau orang olang, 100 selatut. Akhir kata Wan Abon, Atong, ana tak pernah buta kan olang kata si Abon. Ana ndak pernah butakan orang, ndak pernah ngakalkan orang. Kalau diakalkan orang, ana pernah kena ente. Ana tak pernah ngakalkan orang, kata si Atong. Ini ente ngakalkan orang, ente bilang dijamin tidak luntur sampai kiamat. Kenapa diluntur? Si Atong, ente kan orang Tionghoa. Orang Cina itu baca tulisan dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Ana orang Arab, baca tulisan dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Ayah. Ya orang Arab kan baca kanan dari kiri. Kalau kita kan baca dijamin tidak luntur. Orang Arab dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Ayah, dekora. Cuma ini cerita tak boleh, tak bagus, bohong namanya. Makanya andai kan ente bohong, ya setelah bohong disunahkan berwudu. Istamir, setelah apa lagi sunah berwudu? Gum, ada gum, ada gum. Gum berdiri. Berdiri ente berdiri, Rafiq berdiri. Yang regut berdiri. Undur ke Sunaman, Woro, lihat di belakang. Gum. Ayo, Gum berdiri di situ. Nah, berdiri. Ke sini, ke pinggir biar tak ngadang ke sana. Ke sini pinggir. Nah, ke pinggir sana. Pojok sana, pojok. Udah, Istamir. Setelah apa lagi disunahkan berwudu setelah melakukan apa? Wasyatmi dan mencaci maki, mencarut. Ya bahasa kita Pontianak mencarut, mencaci maki. Ini sunnah berwudu. Caci maki. Ya umpamanya setan kau, bapak kau, mak kau, kakek kau, datuk kau, nenek kau, pujuk dia umpamanya ya. Nih orang Madura biasa pujuk. Ada lagi di atas yang lebih keras lagi pujuk tuh kuntong. Ya, Abi biasa nyampaikan kan. Jadi kalau kita nih, kalau kita ke atas ya anak, kalau orang Madura nih ya, anak, bapak, mbah, jujuk, pujuk, kuntong. Ya. Pangkatnya ke atas nih. Kalau bahasa Indonesianya anak, bapak, datuk, eyang, moyang. Nah, kalau bahasa Maduranya anak, bapak, mbah, jujuk, pujuk, kuntong. Kalau ke bawah kan anak, kalau ke bawah kita kan anak, ya, anak, bapak, anak, cucu, cicit. Udah habis dah tuh. Nggak ada bahasa lagi. Nah, kalau bahasa Madura ada lagi. Bapak, anak, kompoi. Apalagi? Bapak, anak, kompoi. Bukan kerpak baru iek-iek. Nah, kalau bahasa Indonesianya bapak, anak, cucu, cicit, curut. Nah, curut. Tikus curut. Ya.
Nah, ini biasa ada yang maki-maki gitu. Pujun dia yo. Mata kau. Wah, ini biasa suka maki. Ya, tanda orang munafik itu suka keluar dari mulutnya ya kata-kata yang kotor, yang kasar, yang nyakitkan hati orang. Sikit-sikit bepak kau. Aduh nih. Itu tanda orang munafik. Juga termasuk ndak bagus si orang yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad ndak bagus yang sikit-sikit bersumpah. Sikit-sikit billahi. Ndak bagus. Nabi Muhammad tak suka. Billahi bukan anak. Billahi nyaman. Apalah hubungannya? Dia makan Indomie. Ya, makan Indomie, ini beli Indomie. Makan. Nyaman Indomie. Billahi nyaman. Apa hubungannya pakai billahi? Ya. Ngerti? Sikit-sikit billahi. Ini tak bagus ini. Nabi Muhammad tak suka orang Islam yang sikit-sikit keluarkan sumpah. Bahkan andai kan ente jujur, umpama ente dituduh maling. Ya dituduh. Ya ente dituduh maling nyuri, padahal ente tak nyuri. Jujur ente. Ya, jujur ente disuruh. Kalau ente memang tak nyuri, sumpah. Ya. Walaupun ente jujur, ada orang nyuruh sumpah, enggak usah sumpah. Saking jaganya kalimat Allah, jangan dimain-mainkan. Walaupun ente jujur. Kecuali ente memang dipaksa, sumpah. Nah, ini kan banyak orang biasa, billahi, sikit-sikit billahi. Ya, ente mau ke rumah, billahi ada pergi, tenang ya? Ya. Billahi ana beli motor tuh yang 5 juta. Ya, billahi ana masih kredit. Billahi baru 3 bulan ana bayar. Itu billahi sisa 12 bulan lagi. Kalau ente mau beli, billahi ana jual. Apalah billahi. Nah, ini enggak bagus. Ngerti? Nabi Muhammad enggak suka orang yang sikit-sikit bawa-bawa nama Allah billahi. Jangan dimain-mainkan. Ya, nama Allah enggak boleh dimain-mainkan. Ya, ada juga orang insya Allah, tapi enggak, bukan di tempatnya. Insya Allah, ente masak nasi, udah masak? Insya Allah masak. Kompornya enggak dihidupkan. Ya insya Allah tak masak kalau gitu. Ngerti? Bagus sih insya Allah bagus, cuma ada tempatnya. Ya. Insya Allah bentar lagi anak mau tidur. Setelah mau tidur insya Allah anak mau mandi. Insya Allah setelah mandi anak mau beli nasi kuning. Insya Allah setelah anak makan nasi kuning, insya Allah pergi WC anak mau berak. Insya Allah setelah berak anak mau gosok gigi. Dan insya Allah tidak bagus juga. Bukan tempatnya, ngerti? Nah, jadi setelah maki, setelah ngomong kasar, mencaci maki, setelah mencarot, disunnahkan berwudu. Untuk apa? Untuk bersihkan diri kita yang telah berbuat dosa. Ya, amin. Wal kalamil qabihi, dan omongan yang jelek. Wal kalamil qabihi, dan omongan yang jelek. Ya, omongan yang jelek agak jorok-jorok itu sunnah juga. Ngomong jorok umpamanya. Ngomong jorok ada biasa, ada penceramah kiai ceramahnya naudzubillah jorok. Emak pernah berceramah dengan seorang kiai, berduet dengan kiai, tapi bukan orang Pontianak, kiainya dari daerah India. Ya, mas asli India, dia India palsu, dia KW. Jadi ketika dia ceramah, ya Allah, jorok, naudzubillah. Semua kemaluan-kemaluan disebut secara terang-terangan. Tidak boleh. Kalau mau nyebut kemaluan, Nabi Muhammad tidak pernah nyebut kemaluan orang itu secara terang-terangan. Bahkan Nabi Muhammad kalau ngomong ada orang berzina, ngomongnya gini Nabi, jika dua kelamin bertemu, halus. Jika dua kelamin bertemu, bukan langsung ngomong naudzubillah. Ya, jika pokok kasar gitu, itu tak boleh. Jika congkeni, pokok pakai bahasa kiasan. Jika pistol memasuki sarungnya, atau pedang memasuki sarungnya, yang mana pedang tersebut bukan miliknya dan sarung pedang bukan miliknya, itu namanya zina. Kecuali sarung dan pedang sudah dinikahkan, maka itu halal. Nah, ini boleh tidak apa-apa. Ini ada penceramah nih dari luar Pontianak, semua disebut jorok, naudzubillah. Ya, pertama orang suka, lama-lama orang muak. Ya, akhirnya orang tak dengarkan dia ceramah. Dia sendiri yang ketawa, orang tak ketawa. Ya. Nah, kalau ceramah enggak pernah mas jorok-jorok gitu. Terakhir dia, ya udahlah. Kata ibu-ibu, Ustadz, ceramahnya jangan panjang-panjang Pak Ustadz. Ya, kalau panjang-panjang tuh punya laki-laki Pak Ustadz.
Kata yang laki-laki, Pak Ustadz, jangan lebar-lebar ceramahnya Pak Ustadz. Kalau lebar punya perempuan Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Apalah ngomong gitu. Paham? Sebenarnya ngomong, udahlah cukup sampai di sini Bapak Ibu, gimana? Lanjut. Nah gitu aja. Apa hubungan panjang dengan lebar dengan ceramah? Ya. Ini ada penceramah gitu. Maksud dia tuh pingin bergurau karena ndak ada bahan gurau, akhirnya berjorok-jorok biar orang ketawa. Ya, cuma orang sekarang dia udah cerdas. Tambah jorok itu, orang tambah benci, tambah tak suka. Pagi dia datang ceramah bawa anaknya. Anaknya masih kecil-kecil, anaknya dengar. Gimana? Perasaan orang tua. Anaknya dengar, "Astagfirullah, ini kiai apa nih ngomong jorok-jorok?" Ya, anaknya nanti ngikut. Paham? Jadi disunahkan setelah ngomong kotor, disunahkan berwudu. Misalnya. Wal ghadabi dan marah. Wal ghadabi marah, emosi. Ya. Mama kelahi nih, kelahi. Oh, udah tengah emosi. Ngomong kelahi, emosi. Astagfirullahaladzim. Untuk menenangkan, menghilangkan setan, makanya berwudu. Setan terbuat dari apa? Setan terbuat dari api. Untuk memadamkan api, kita lawan dengan wudu. Kalau ente emosi, marah, mau kelahi, langsung wudu. Belum mas, anak udah wudu tapi masih mau kelahi terus. Wudu lagi. Berarti setannya belum mati apinya. Besar apinya tuh. Belum mas, masih mas. Udah wudu 10 kali mas. Belum, kalau perlu rendam di bak mandi. Wudu dalam bak mandi. Ya, dalam bak mandi anak masih mas. Belum, jangan keluar sebulan. Insya Allah mati setannya. Nah, jadi setan terbuat dari api, lama padamnya. Kalau wudu sekali belum padam 10 kali. 10 kali belum padam 100 kali. 100 kali tak padam itu berendam di paret. Tapi anak udah berendam di paret mas, masih emosi nak kelahi terus. Jangan naik dari paret. Kalau perlu ente nak makan di paret. Ya, sebulan insya Allah hilang. Ya hilang lah lama-lama. Gini tak jadi kelahi. Ya, kesejuan. Nah, jadi sunnah ketika ghadab, ya emosi. Gum, una. Nah, ngumpul situ kurcaci ini ya. Nah, sunnah ketika emosi disunahkan, setelah emosi disunahkan berwudu. Makanya kata Nabi Muhammad apa? Orang yang paling hebat tuh bukan orang yang pandai jago. Orang yang paling hebat bukan orang yang jago, yang pandai silat, yang pandai karate, yang pernah bunuh orang, yang kebal. Bukan. Itu bukan orang jago kata Nabi Muhammad. Tapi yang dinamakan orang jago, orang hebat ialah orang yang bisa nahan emosi pada waktu dia marah, bisa nahan emosi. Ada orang ngolok-ngolok, bahlul lentin, bodoh bala, senyum. Ada orang ngepek kepalanya, pek nih, senyum. Ya. Ini, umpama ada gini kan, senyum. Oh, ini orang Pontianak kalau diginikan nih, udah. Kenapa katanya? Kalau kata kita Pontianak lu masih kecil-kecil, kalau dikepedang kepalanya bisa bodoh. Caranya untuk menghilangkan apesnya, menghilangkan apes yang dipegang kepala orang. Biar tak bodoh. Bukan biar tak bodoh, tambah bodoh. Apa hubungannya diom? Itu mainan masih kecil, basi tadi ya. Kadang-kadang sini anak mau ukur ente berapa jari? Lihat berapa jari? Ganteng. Ya, itu mainan zaman dulu. Kalau dulu pakai topi SD, makan dulu SD belakang nih. SD 23. Itu dulu namanya bukan SD 23, namanya SD 30. Nah, kan pakai topi SD. Dulu ada film Dono Kasino Indro, judulnya Chip. Ya, Chip. Jadi kita tulisannya CHIPS, Chip. Nah, jadi kalau ada kawan pakai topi itu CHIPS, Chip. Nah, diturunkan. Ya. Macam-macam dulu ya. Karena sekarang tak ada, jarang main-main gitu tuh. Karena sekarang anak-anak sibuk dengan HP. Enggak meriah kayak dulu. Samir. Jadi sunnah ketika emosi wudu. Wali iradatin naumi. Sunnah juga berwudu ketika mau tidur. Wali iradatin naumi, dan ketika mau tidur. Ketika mau tidur sunnah berwudu. Ben, hasil kasir. Fin. Wali iradatin naumi. Nah, dan sunnah berwudu ketika mau tidur. Makanya ente sebelum tidur malam, ente ke WC dulu, kencing, udah kencing wudu. Setelah wudu belum tidur, setelah wudu sunnah solat. Namanya solat sunnah wudu. Niatnya
Jadi setiap habis wudu tuh sholat sunnah. Namanya sholat sunnah wudu. Usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Boleh enggak pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa apa aja. Niat saya sholat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah. Baca surahnya bebas, surah-surah pendek. Surah Qul Huwallahu Ahad, Inna A'thaina bebas. Nah, nanti jadi cara tidurnya gitu ya. Pertama ente kencing. Setelah kencing ente wudu, setelah wudu ente sholat sunnah wudu 2 rakaat, setelah itu pakai celana biar tidurnya tak nampak aurat, setelah itu baru baca doa. Baca bismillahirrahmanirrahim, sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa di kitab nih ya, di kitab barang siapa sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ini biasa nyampaikan nih Abu Yabib Zain Baharun. Barang siapa sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka oleh Allah akan dilindungi dari 3 perkara. Yang pertama dari kebanjiran, yang kedua dari kebakaran, yang ketiga dari kemalingan. Banjir, kebakaran, maling. Boleh ente walaupun ente baca di sini, ente bayangkan seakan-akan ente bacanya di rumah ente, di kamar ente. Insya Allah orang rumah ente akan diselamatkan dari 3: banjir, kebakaran, kemalingan. Setelah baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, baca apa lagi? Ayat kursi. Ayat kursi, karena kata Nabi Muhammad, orang yang baca ayat kursi di malam hari oleh Allah akan dilindungi sampai pagi hari. Yang baca di pagi hari ayat kursi akan dilindungi sampai malam hari. Dilindungi dari apa? Dari segala macam bahaya, penyakit, hantu bangkit. Ya. Nanti kan santri paling takut pergi ke WC. Santri putra, kalau santri putri enak WC-nya turun ke bawah kamar, nyampe WC. Santri putra dari sini turun, ya tuh pas ke belakang. Yang menegangkan tuh, ya daerah rawan lapangan. Asal lewat lapangan, duduk gitu. Macam beda lampor, beda campur. Ya. Mas udah nonton film lampor sampai selesai. Ya, yang keranda mayat, macam-macam. Dia hanya membunuh orang yang jahat-jahat. Kalau orang tak jahat, diberi nama lampor. Lampor tuh keranda mayat terbang. Ya, nggak ada sebenarnya bual. Sampai viral di daerah mana luar Kalbar. Ada lampor bodoh bala pasti. Mana ada lampor? Setan, ya nyaman kalau ada setan nampak. Makanya kalau ada hantu, kita tak usah takut. Umpamanya ketika keluar dari WC, tiba-tiba ada pocong berdiri pada gini mati. Ente jangan takut, ente ahlan. Bakar ente. Ya Allah, kebetulan anak mau buat gamis nih, kain tak punya. Ente buka kain pocong, makasih. Besok datang lagi kan kawan ente. Makasih, anak buat gamis. Kain pocongnya, jangan takut. Kalau ente keluar dari WC ada hantu, ente lebih serem lagi. Lari dia. Katanya dulu ada bilang santri, katanya ada tangan keluar dari WC. Jadi dia tengah kencing, ada tangan megang burung dia kata dia. Jangan takut, jangan lari ente. Ya, kalau keluar tangan dia, ahlan, ngapa pula ente dalam? Salam lo. Siapa nama ente? Keluar lo, keluar. Jangan takut ya. Ente kalau hantu ente takut, makin ditakutkan. Caranya ndak usah takut. Ya. Ndak usah takut caranya. Nah, kalau ente makin takut, habis ente. Dulu ada santri. Jadi ketika di dapur santri putri, dia di dapur disuruh-suruh. Langsung dia teriak, hantu, kata dia. Pergilah kita bekerja kan dulu lama. Akhirnya ada apa? Ada hantu. Di mana? di pojok sana. Rupanya karung beras tuh. Karung berdiri, dikira dia kayaknya karung tuh gini. Dia saking takutnya. Kalau orang saking takutnya, lihat kucing nantu. Tapi kalau orang tak takut berani, ya santai dia. Ya, enggak takut. Nah, kalau ya, di rumah Mas tuh paling berani itu Nafa. Ya, Nafa berani, Najwa takut. Kenapa Nafa berani? Karena masih bodoh. Ya, berani dia tak takut hantu. Dia tergantung orang yang beri berita. Dek, hati-hati dek, di dapur ada hantu. Takut dia. Tapi kalau dek, berat Najwa takut kan? Ada hantu tuh dapur. Iya ke, Pak? Nggak ada hantu tuh, dek. Break kecap, makan. Iya, Pak. Bisa dimakan, makan. Begitu ke dapur tak takut. Jadi kalau orang takut makin ditakutkan. Jadi setelah baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali ayat kursi, baru baca doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Yang mana main